Bagaimana cara menghadapi lingkungan tempat tinggal yang menganut kehidupan hedonisme? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberikan sesuatu. Kita tidak bisa berefek terhadap lingkungan kita kalau kita tidak punya sesuatu itu. Makanya mahasiswa, mahasiswi dibekali 3. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Sehingga ketika dia keluar dari Polnes, dia bekerja di tempat lingkungannya dimanapun dia berada di seluruh dunia ini, Indonesia, di tempat itu nanti masyarakatnya hedonis, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa ikan itu tidak asin walaupun tinggal di laut asin? Karena dia hidup. Kalau dia mati baru jadi ikan asin. Maka dihidupkan ruhnya, dihidupkan ibadahnya. Yang kedua, nanti dia dibiasakan berkomunitas. Andai dia nanti bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan itu masyarakatnya hedonis, sibuk dengan dunia, dia akan membuat sebuah komunitas. Saya ceramah di perusahaan anu, saya ceramah di PT Nikel, saya ceramah di PT Batubara, saya ceramah di PT Minyak Bumi. Ada saja sekelompok komunitas yang menghidupkan masjid, menghidupkan pengajian. Mereka inilah motor penggeraknya. Mudah-mudahan alumni-alumni Polnes ini menjadi penggerak dakwah di setiap daerah, insyaallah. Lalu kemudian, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan pernah menyatu dalam kesesatan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, murtad dia, fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka membalas cinta Allah. Mereka memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak pernah takut kepada caci maki, bully, buzzer, haters dan lain sebagainya. Saya pernah juga dihinggapi putus asa ketika melihat orang-orang yang diharapkan memperjuangkan agama malah bertumbangan. Saya sampaikan kepada salah seorang sahabat saya, dosen, profesor, Pak Prof, rasa-rasanya kita udah layak putus asa melihat umat hari ini. Kata dia, jangan, mungkin batang kayu sudah lapuk, tapi pucuk-pucuknya yang masih hijau, kalau kita siram dia akan menjadi kayu-kayu yang baru. Dan pucuk hijau itu sekarang ada di Polnes, karena memang baju mereka hijau pucuk pisang. Inilah yang akan memperjuangkan, memperbaiki hedonis, tidak menjadi asketis, tapi menjadi orang-orang yang moderat, wasatiyah, insyaallah. Amin. Sebagai mahasiswa yang punya banyak sekali kegiatan kampus, bagaimana caranya tetap istiqomah kepada Allah? Ada kekeliruan cara berpikir. Dianggapnya kalau dia sibuk dengan kegiatan kampus, dia tidak beribadah. Karena yang dianggapnya ibadah itu adalah sholat duha, baca Quran, i'tikaf, ibadah. Sedangkan sibuk di kampus tidak ibadah. Padahal sejak dia dari mulai berangkat dari kampungnya sampai ke Samarinda di Polnes sampai pulang itu adalah ibadah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjuang fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara ini 14 semester. Kau kenapa lama kali selesai? Jihad fi sabilillah. Enggak. Tapi itu kalau belajar ke Al-Azhar, Ustadz, fisabilillah. Enggak. Semua ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu agama fardu ain, wajib setiap individu. Karena kalau tidak benar akidahnya, tidak benar fikihnya, tidak benar ibadahnya. Adapun ilmu ini fardu kifayah. Siapa yang memperbaiki jembatan, memperbaiki bangunan, memperbaiki yang bersifat teknik ini kalau tidak orang-orang politeknik? Kalau diserahkan itu kepada Abdul Somad, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau diserahkan orang pada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Tetap aktif di kampus, tapi jangan sampai melanggar aturan-aturan negara, melanggar aturan-aturan agama, maka itu bernilai jihad fisabilillah. Baca Qur'annya tetap, sholatnya jangan sampai tinggal. Bedakan antara ibadah dengan amal soleh. Sholat, ibadah. Baca Quran, ibadah. Zikir, ibadah. Tapi engkau di kampus menuntut ilmu, kau bekerja nanti, maka itu adalah amal soleh.
menghadap Allah melalui dua. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan persekutukan Allah dalam ibadahnya. Ibadahnya benar, amal solehnya benar, maka total 24 jam tidurnya amal soleh. Bismika Allahumma ahya wa amut, sampai bangun makannya amal soleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, di kampusnya amal soleh. Kalau dalam WC, toilet najis, tempat setan aja bisa bernilai amal soleh. Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar dengan kaki kanan, ghufranaka, bernilai amal saleh. Yang penting ikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bagaimana cara mengetahui paham-paham yang tersesat dari Islam agar saya termasuk orang yang baik dan tidak tersesat? Dalam skala negara ada namanya mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dulu, mufti Malaysia Profesor Dr. Zulkifli dulu, sekarang sudah berganti, sekarang jadi Menteri Agama. Di Indonesia tidak ada mufti, tapi ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Tulis di Google 10 kriteria aliran sesat, enter, screenshot, like and share. Kalau kena pasal-pasal itu berarti sesat. Untuk skala negara. Untuk skala kampus, kemana saya bertanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Dosen agama Islam, Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman, dua saja. Kalau tak Abdurrahman, Abdul Somad. Dan Abdul yang lain. Jangan pernah mikir sendiri, baca sendiri, renungkan sendiri, nyasar sendiri. Karena kita ini lemah. Saya dalam bidang teknik tidak menguasai, maka kemana saya bertanya? Ke Polnes, orang politeknik. Mereka yang paling mengerti tentang itu. Bidang medis, kedokteran, ya tanyalah orang kedokteran. Jangan kita sendiri ambil jarum suntik, kita suntikkan. Ini obat manjur dari Jerman, satunya 5 juta. Insya Allah anak ibu sehat. Seminggu tidak sembuh. Komplain dia ke dokter. Kata dokter, ini obat impor dari Jerman harga 5 juta, kenapa anak saya nggak sembuh? Ibu buat gimana? Saya masukkan ke dalam bubur, saya suapkan ke anak saya. Salah bu, saya kemarin kan saya bilang masukkan ke dubur. Obat aja salah, untung anaknya tak mati. Ini true story, kisah nyata jamaah kita yang bekerja di rumah sakit menyampaikan ke pasien dia. Salah dengar pasien. Bagaimana tentang masalah kehidupan? Masalah dokter aja kita tak, apalagi dalam masalah agama. Kalau masalah kedokteran ada orang salah, satu nyawa melayang. Kalau dalam masalah arsitektur jembatan ada orang salah, satu jembatan runtuh. Tapi kalau dalam masalah pemahaman agama orang salah, dunia akhiratnya. Ada orang membawa istrinya sedang hamil tua mau melahirkan. Dia pasti akan cari tulisan bidan berijazah. Karena dia takut anaknya meninggal. Khawatir dia. Takut dia keturunannya ini akan mati, dia tak punya pelanjut. Tapi kenapa dalam masalah agama kita malah percaya kepada dukun yang bisa melipat gandakan uang? Kalau bisa dia lipat gandakan uang, ngapain dia mesti ngambil uang kita? Ini kan tidak rasional. Oleh sebab itu kita mesti kembalikan kepada yang punya ilmunya. Siapa itu? Untuk di kampus, ya dosen-dosen ilmu agama Islam. Saya kira demikian. Ala hazihin niyah al-Fatihah.